Lebih dari 100.000 yuan barang sumbangan hilang, wanita Sichuan melaporkan China Post. Pada tanggal 31 Januari Nona Yang Ning dari Sichuan, China, mengunggah sebuah video yang menuduh China Post secara diam-diam mendistribusikan lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 14.083 dolar AS, dalam bentuk barang sumbangan yang ia berikan kepada korban gempa di Gansu. Dia mengatakan dalam video tersebut bahwa, karena tergerak oleh sebuah postingan di TikTok, dia telah mengirimkan jaket ke sekolah tertentu, hanya untuk mengetahui bahwa para guru di sana hanya menerima satu paket, dan sisanya dilaporkan didistribusikan oleh China Post sebagai sumbangan amal. Nona yang mempertanyakan wewenang China Post untuk mendistribusikan sumbangan yang sudah ada target penerimanya, yang terdiri dari barang-barang tertentu yang ditujukan untuk seorang guru yang disebutkan namanya. Tidak puas dengan kompensasi yang ditawarkan hanya sebesar 3.448 yuan atau sekitar 477 dolar AS, ia menantang China Post untuk membuktikan pendistribusiannya dengan meminta para penerima untuk membuat video dengan mengenakan pakaian sumbangan tersebut. Pertanyaan stasiun radio dan televisi Nanchang kepada kantor pos setempat tidak ditanggapi secara langsung, karena pekerja tersebut menunggu instruksi dari atasannya. Insiden ini memicu kemarahan warganet, dengan berbagai komentar mulai dari menyebutnya sebagai perampokan hingga menyamakannya dengan skandal palang merah. Beberapa orang melihat hal ini sebagai contoh umum dari permasalahan sistemik yang lebih luas. Catatan publik menunjukkan bahwa China Post Group Corporation adalah perusahaan perseorangan milik negara, tidak memiliki rapat pemegang saham dan malah diawasi oleh Kementerian Keuangan PKC. Perusahaan ini memiliki kelompok partai, dewan direksi, dan lapisan manajemen, dan mengoperasikan berbagai layanan pos. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi serangkaian skandal yang mengikis kredibilitas organisasi donasi resmi yang dikendalikan PKC, terutama insiden pasca 2011 yang melibatkan palang merah. Hal ini termasuk pengeluaran yang berlebihan, sumbangan palsu selebriti, dan gaya hidup mewah para pimpinannya. Kepercayaan publik telah menurun secara signifikan, yang menyebabkan keengganan untuk menyumbang ke organisasi-organisasi ini. Setelah gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter pada tanggal 18 Desember tahun 2023 di Kabupaten Jishishan, Gansu, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan properti, berbagai entitas China menjanjikan bantuan. Namun, pemerintah setempat mengamanatkan badan amal swasta untuk keluar dari zona bencana namun tetap meninggalkan sumbangan mereka. Arahan ini berdampak pada Yayasan Amal Han Hong, yang menyebabkan mereka menghentikan penggalangan dana pada tanggal 23 Januari. Komentator independen Wang Weishui menyoroti di media sosial tentang kritik palang merah Gansu terhadap Han Hong dan permintaan mereka untuk mentransfer lebih dari 60 juta yuan atau sekitar 8,4 juta dolar AS, dalam bentuk sumbangan kepada palang merah. Situasi ini, yang dilaporkan secara luas di China, telah memicu perdebatan publik mengenai situasi memalukan palang merah, di mana banyak yang lebih memilih inisiatif swasta seperti yang dilakukan Han Hong daripada jalur resmi. Para kritikus berpendapat bahwa transformasi Badan Kesejahteraan Publik menjadi perusahaan perseorangan sangat merusak kepercayaan publik.